Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing. Kita akan belajar CATIA F5 untuk latihan bagian pemula untuk khusus bagian teknik mesin. Di sini udah ada gambar contohnya 3 dimensi. Kita akan membuat gambar seperti ini di CATIA. Kita langsung aja start, pilih yang kedua, Plan Design. Nah, tampilannya seperti ini, tinggal kita klik aja objeknya yang paling atas, pilih ke yang skip. Langsung tampilan seperti ini. Kita lihat dulu gambar. Kita akan buat gambar tampak depan dulu yang bagian ininya. Kita bikin dulu lingkarannya. Di sini lingkarannya menunjukkan R30 yang paling terbesar. Kita gunakan lingkaran. Kita bikin dua aja. Langsung kita ukur. Di sini kita ukur dulu yang tadi itu berapa radius ya, radius R berapa? Di sini R30. Kita udah ganti ya radiusnya, menggunakan radius di 30. Tinggal kita oke. Nah, di sini ada 40. Kalau 40 itu masuknya langsung tulis saja langsung 40, tapi bukan radius, menggunakan diameter. Kita gunakan di sini diameter. Kita gunakannya di sini tulisnya 40. Yes. Oke. Nah, seperti ini tinggal kita kecilin lagi. Yes. Kecilin. Tinggal kita gunakan garis ke sini. Maksudnya line, atau gunakan di sini profit biar nggak putus-putus. Masuk ke sini. Lebih juga nggak apa-apa guys. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat dulu. Lihatnya seperti apa? Kita lihat di sini kan jaraknya itu pas tengah-tengah itu dari sini ya guys ya. Jadi ngambilnya itu dari sini itu di atas bukan di bawahnya. Nah, jadi kita akan ukur dulu garis panjang ininya berapa. Panjang kesininya berapa, kita akan ukur dulu. Di sini kan ada tulisan 100. Kalau 100 itu dibagi 2 pas tengah-tengah itu jadi 50, betul. Nah, tinggal kita akan ukur. Kita gunakan ukur dulu di sini. Kita ukur dulu yang ini. Kita ukurnya ditulis di sini 50 guys. 50. Nah, udah 50 jaraknya. Terus jarak ke sininya berapa? Jarak ke sininya itu sekitar di sini ukurannya 10. Tinggal kita ukur. Di sini tulisnya 10. Nah, oke. Kalau udah seperti ini tinggal kita potong. Kita potong dulu objek yang bagian ininya. Nah, oke, nggak apa-apa, kita potong. Tinggal kita hapus aja, cut aja ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita ininya di milor. Yes. Ya, satu-satu dulu deh kayaknya guys. Nggak bisa di blok. Kita satu-satu aja dulu, nggak apa-apa. Kita gunakan milor, masuk ke sini. Milor lagi, bawah. Langsung ke atas. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita lihat lagi. Di sini, oh ininya lebih nih guys nih. Potongannya lebih, tinggal gampang, tinggal besarin dulu. Ini caranya. Ini tinggal kita klik objeknya, tinggal kita tarik. Kalau nggak bisa ditarik seperti ini, tinggal kita bikin lagi aja objeknya. Ini kita akan hapus. Seperti ini, tinggal kita bikin objek lagi seperti ini. Pasin ke sini. Nah, seperti ini aja. Nah, yang ini juga objeknya kita hapus lagi atau cut. Tinggal kita milorin, gunakan milor biar tidak bikin garis lagi sebelahnya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita potong objek-objek yang lingkarannya. Nah, coba kita lihat lagi. Di sini kita potong. Di sini kita potong juga. Dan di sini juga potong. Ini keseluruhannya 100 ya guys ya. Ke 100 ini bukan dari pas keseluruhan, tapi 100 ini pas ke lingkaran ini deh. Ini kan nggak pas ke sini ya guys ya, tapi seharusnya ini pasnya ke sini. Jadi ininya bukan pas di sini. Nah, kita akan buat dulu gambar yang ini dulu ke atas.
objeknya ke atas itu berapa, di sininya itu di sini paling ke atasnya itu 40. Nah, kalau 40 ini kita potong dulu objek yang ini atau cut. Kita bikin garis ke atas, kita gunakan profil ya. Harus pas. Kalau tidak pas tidak bisa mengubah menjadi 3 dimensi, guys. Kita pasin dulu. Kita garis ke sini. Panjangin ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita akses saja, tinggal kita deketin. Terus tinggal kita ukur di sininya, kita ukur. Di sini jaraknya itu tadi berapa? Di sini itu 40. Kita tulis saja di sini 40. 40. Oke. Nah, kalau udah 40 tinggal yang bagian yang ininya. Di sini itu sama 10. Tinggal kita oke. Baru kita potong yang bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini tapak gambar 2 dimensi depannya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi. Kita langsung aja gunakan di sini kosenin. Ini kan ukuran ya, guys ya. Yang bagian ini, sorry. Yang bagian axis. Nah, kalau udah tampil seperti ini bisa mengubah menjadi 3 dimensi ke atas. Tinggal kita gunakan yang paling ini pahit. Naik ke atas. Di sini lebarnya berapa? Di sini lebarnya itu 50, guys. Kita tulis saja langsung di sini 50. Langsung oke. Kita akan otomatis ininya panjang sendiri. Tinggal kita lihat. Kita putar pakai gunakan robit. Kita tekan. Kita kecilin lagi biar kelihatan semuanya. Tinggal kita gunakan. Nah, seperti ini, guys, jadinya. Sudah kelihatan, tinggal kita akan buat dulu bagian yang ininya. Di sini kan ada radiusnya juga nih. Di sini radiusnya berapa? Di sini radiusnya itu menunjukkan R12. Saya akan kasih di sini radiusnya 5. Apa nanti aja lah kita gunakan radiusnya, kita klik dulu objek ininya. Tinggal kita ubah lagi menjadi 2 dimensi, gunakan di sini SketchUp. Nah, tampilan seperti ini. Yang atas yang mana ini, guys, ini? Taruh, takutnya salah saya nanti. Kita gunakan dulu, geser dulu. Ini. Oh, yang atas yang ini. Oke, nggak apa-apa. Yang atas yang ini di sini. Takutnya yang ini atasnya. Kita yang bagian ininya kita klik dulu objeknya. Ke sini gunakan di sini project 3 dimensi elemen. Nah, ini objeknya khusus buat apa ya? Jadi kita akan buat dulu di sini. Kita pas dulu lingkaran dulu ya, guys ya. Kita bikin dulu pas tengah-tengah. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita ukur dulu. Ini kan tadi itu 100. 25. Tadi itu jaraknya itu di sini sekitar 50. Oke. Jadi pas tengah-tengah di sininya takutnya tadi salah, soalnya tadi digeserin. Jadi kita takutnya salah pas tengah-tengah, tinggal kita cetak aja biar kita semula. Nah, seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini kan ada 15. 15 dibagi 2, jadi stripnya kan kita kan pas tengah-tengah sini nih, guys. Kita akan dibagi 2 dulu. Jadi kita gunakannya di sini. Jadi gunakannya 15 dibagi 2, jadi 16 dibagi 2, jadi kan 7,5 ya, guys ya. Sebelahnya 0,5, sebelahnya sama. Tinggal kita bikin aja garisnya seperti ini. Lurusin biar rapi kelihatannya. Objek belum nyatu. Oke. Nah, tinggal kita ukur. Di sini kita ukurnya gunakan yang bagian ininya. Kita ukur ke sini. Belum nempel. Nah, tadi itu 7,5.
Oke. Nah, sebelahnya juga sama guys ya. Sebelahnya juga sama. Tujuh titik lima. Nah. Nah, kalau seperti ini kan. Jadi keseluruhannya di sini kan 15 nih guysnya. Kalau tidak percaya kita klik dulu objek ininya. Oke, tinggal kita bagian yang ini. Nah, sorry guys ya, tadi ada itu dulu. Jadi kita akan buat ke bawahnya. Ke bawahnya itu sekitar berapa? 25. Nah, jadi 25 itu dari bawah ya guys ya, dari bawah titiknya. Oke, tinggal kita ukur dulu objeknya ke sini yang bagian Y, taruh ke sini, tarik ke atas. Di sini kita kasih 25. This, sorry, di sini maksudnya kita blok dulu objek ininya. Tuh hapus, mouse-nya udah rada 25 ya guys ya, sorry 25. Nah, kalau udah 5 udah menyesuaikan sendiri. Ini juga sama, kita ukur, pasin lagi ke sini objeknya. Ini tidak bisa diukur ya guys ya. Jadi ukurannya dari sini nih, kita objek dulu H, baru ke sini, baru ke bawah. Ini kan nggak bisa, tetap nggak bisa, soalnya udah ada yang satu lagi, jadi nggak bisa. Kita akan sesuaiin aja. Di sininya kita akan tarik. Di sini kita jaraknya itu berapa nih? Ini kan ke sampingnya itu berapa, dari sampingnya itu keseluruhan itu 40. Jadi kalau 40 itu kalau di 25-in jadi kan 15. Di sini ya itu tulis saja di sini. Kita ukur dulu objek ininya. Di sini kita tulis 15. Biar pas. Nah, seperti ini. Kalau udah pas seperti ini, tinggal kita gunakan lingkaran, objek lingkaran seperti ini, tinggal masukin ke sini. Kalau udah seperti ini, tinggal kita potong objek yang ininya, yang tidak diperlukan. Ini sama. Nah, jadi seperti ini ya objeknya guys ya. Tinggal bagian yang ininya, yang kuningnya oke aja guys. Ini juga sama, oke aja. Tinggal kita hapus dulu ini bagian cukup. Oke, nah jadi sekarang seperti ini. Tinggal kita akan memotong atau dilubangin, gunakan dulu extrude dulu, ubah menjadi 3 dimensi. Sini kita gunakan yang paling bawah. Di sini flowchart. Nah, kita nggak usah banyak-banyak guys ya, 10 aja, nanti ke bawah yang kesananya. Dengan 10 aja. Oke. Tinggal kita lihat gambarnya. Nah, udah sesuai. Kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin radius di sini. Kita gunakan radiusnya, gunakan yang bagian ini cerminin. Kita klik dulu objeknya di sini dulu. Kita klik dulu objeknya. Di sini berapa? Di sini objeknya lupa, di sini objeknya 1,5, kita tulis 5 aja. Kita oke. Nah, ini kan bukan objek seperti ini ya. Ini kan bukan radius tapi kemiringan. Nah, paling kita ke atasnya satu lagi. Kita objek di sini, klik di sini juga. Tinggal oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal oke. Ini objeknya tidak, ini kan menggunakan radius juga ya guys ya, sudutnya. Tapi di sini tidak ada ukurannya, jadi saya sesuai aja 5 aja tulisnya, nggak apa-apa guys. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita ke sebelahnya. Sebelahnya kita klik dulu objek ininya, sama yang kayak tadi. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Gambarnya kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada radius objeknya. Oh, kita bikin dulu radiusnya guys. Di sini kita bikin dulu radius dulu, sorry. Di sini dilihatannya bikin radius dulu, biar gampang dipecahkannya. Mouse-nya ini rada-rada kesel mas. Mouse-nya rada-rada ini guys, soalnya. Sorry ya guys ya. Tinggal kita rapin dulu deh. Nah, kita klik dulu objek ininya. Yang tadi itu kita bikin dulu di sini, kita klik dulu
2. Terus tadi itu berapa radiusnya di sini? Radiusnya itu 12 ya. Bukan diameter ya, tapi 12.5. 12.5. Oke. Kita klik dulu objek ininya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, coba ini juga klik dulu objeknya, sama. Tinggal kita ukur, coba kita ukur. Kita ukur. Nggak mau, tinggal kita akan bikin dulu objek di sininya. Ini buat pasin garis objek itunya guys ya, ukurannya. Di sini berapa, pas 25 kan guys. Kalau udah pas 25 ini tinggal kita masukin ke sini. Terus, nah, tinggal kita masuk ke lingkaran ini. Tinggal kita diameter, tadi itu diameter 10. Tinggal klik aja 10. Oke, di sini juga sama. Kita akan bikin dulu di sini, kita bikin dulu garis bantu dulu. Biar pas. Nanti kita akan milor. Sekarang kita milor objek ininya baru ke sini. Nah, jadi udah balik seperti ini, tinggal kita hapus yang warna kuning-kuningnya. Kalau tidak dihapus yang warna kuning-kuningnya itu tidak bisa mengubah 3 dimensi atau melubangi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita 3 dimensiin, baru kita lubangin. Oke. Tinggal kita ubah dulu, kita rapin dulu posisinya. Tinggal kita kecilin dikit. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, seperti itu guys, cara latihan setia untuk latihan pemula. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat video dari Totiaten Drawing. Sampai jumpa kembali guys.